Hadirin yang berbahagia, sesi pertama segera kita akan mulai dari paslon nomor urut 1 menyampaikan visi, misi, dan program kerja. Waktu yang kami berikan adalah 4 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua yang saya hormati, Kanjeng Yudo, Kabiro, pemerintahan DIY dan juga PJ Wali Kota yang mewakili, teman-teman KPU DIY, Kota, Bawaslu dan juga teman-teman pendukung paslon nomor 1, 2, 3, serta tidak lupa masyarakat Yogyakarta yang sekarang juga melihat, Pak Hasto, Mas Wawan, dan juga Mas Afnan dan Mas Singgih, moga-moga semua sehat. Pada kesempatan ini kami mau sampaikan tentang visi misi kami dalam Pilkada Kota Yogyakarta tahun 2024 ini. Berangkat dari persoalan bahwa kota-kota ke depan penuh dengan kompetisi antar kota yang membuat setiap kota harus mempersiapkan diri agar unggul di dalam setiap kompetisinya karena sudah sedemikian kuat era kompetisi antar kota. Yang kedua juga latar belakang karena masa COVID yang kemarin sempat menurunkan beberapa kualitas kehidupan kita dan juga kualitas ekonomi sosial budaya serta yang lainnya, itu masih perlu waktu untuk memulihkan kembali. Nah, berdasarkan itu, di latar belakang itulah kami membuat visi agar Yogyakarta bisa kompetitif dengan membuat terwujudnya kota Yogyakarta yang unggul, berdaya saing, nyaman, dan berkelanjutan berlandaskan nilai-nilai keistimewaan. Jadi keunggulan, daya saing, dan kehidupan yang nyaman dan berkelanjutan ini menjadi penting untuk nantinya Yogyakarta bisa membawa pada persoalan yang berbeda. Nah, misi kami adalah mewujudkan Yogyakarta yang unggul itu, kami ingin nanti seluruh SDM kita sehat, cerdas, dan inklusi dalam bersikapnya. Mewujudkan kota Yogyakarta yang berdaya saing, itu harapan kami secara ekonomi kita punya standar lebih tinggi, standar internasional dan pusat layanan jasa dan ekonominya juga punya standar internasional yang lebih tinggi sehingga industri kreatif juga berkembang. Kemudian mewujudkan tata kelola pemerintahan yang andal, mewujudkan kota Yogyakarta yang nyaman dan berkelanjutan. Inilah yang kami silahkan mungkin Mas Penong. Adapun untuk 11 program prioritas HAPPY, yang pertama adalah tuntas sampah secepatnya, kemudian hunian terjangkau untuk keluarga muda, jadi kita akan menyediakan hunian nyaman bagi masyarakat dan keluarga muda, kemudian sekolah untuk semua, penataan zonasi pendidikan untuk menghilangkan blank spot, pemberian beasiswa sampai pendidikan tinggi dan peningkatan kesejahteraan guru. Kemudian yang nomor 4, pos kreasi dan bisnis, mengembangkan pusat-pusat inkubasi bisnis kewilayahan, fasilitas magang kerja, serta gelanggang kreasi dan inovasi pemuda. Kemudian yang kelima, koneksi transportasi, optimalisasi manajemen transportasi terintegrasi, kemudian Jogja Gayeng 24 jam, kemudian Jogja Gerbang Selatan, pengembangan kawasan Yogyakarta Selatan melalui optimalisasi dan konektivitas pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan pariwisata, kemudian Jogja Ramah Bersama, ramah anak, lansia, difabel, perempuan, ibu hamil, dan bebas stunting. Kemudian Bantul Lelayu, kita akan menyediakan lahan makam untuk warga kota Jogja dan santunan kematian. Kemudian yang ke-10, Jogja Kota Festival, memperkuat kota Jogja sebagai kota festival untuk event seni, budaya, bisnis, dan Jogja Jaga Warga, sistem keamanan warga melalui peningkatan jaga warga dan pemasangan CCTV berbasis wilayah. Cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk paslon nomor urut 1. Ya, sekarang akan kita lanjutkan ke paslon nomor urut 2. Di mana aturannya tetap sama, waktu 4 menit akan dimulai ketika Anda mulai berbicara. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kawan? Terima kasih Ketua KPU yang saya hormati, Kanjeng Yudo, dan juga para tamu undangan yang tidak saya sebut satu persatu, terlebih pada pasangan nomor urut 1, nomor urut 3 sebagai sahabat yang luar biasa. Kami mengusung visi
mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, lestari, dan berkeadaban, terwujudnya masyarakat seperti itu. Dan hari ini kita sesuai tema hari ini, bagaimana mewujudkan tata kelola yang inklusif dan mensejahterakan. Oleh karena itu kita sadar betul bahwa di Jogja ini, di kota Jogja tidak ada sumber daya alam, sedikit sekali. Tapi yang paling dominan adalah sumber daya manusia. Kita tidak punya batu, tidak punya pasir, tidak punya padi, tidak punya sawah, tidak punya sapi. Kita punya sumber daya manusia. Oleh karena itu, human development ini sebagai suatu center yang harus kita perhatikan. Karenanya saya dan Mas Wawan sebagai pasangan nomor 2 mengusung misi yang terkait dengan inklusi dan kesejahteraan. Yang pertama adalah bagaimana membangun manusia itu unggul. Dan memang kita roadmap-nya adalah manusia yang unggul, kemudian membawa kota yang maju. Dan roadmap itu harus melalui 4 hal. Yang pertama, jelas dia manusia sehat, jasmani rohani, kemudian berpendidikan, dan kemudian roadmap yang kedua adalah dia bekerja. Dan kemudian roadmap yang ketiga adalah dia punya investasi, harus menyerap tenaga kerja. Dan yang keempat adalah pemberdayaan perempuan. Ini tidak bisa kita tinggalkan untuk akhirnya menuju kota yang maju. Nah, oleh karena itu kemudian dari situ jelas bahwa kita harus memberikan layanan yang paripurna untuk semua. Dalam hal ini yang inklusi jelas harus diperhatikan. Karena jangan sampai kelompok rentan itu justru menjadi beban, tapi kelompok rentan harus produktif dan kemudian akhirnya juga berkontribusi terhadap pembangunan. Oleh karena itu stunting, kemudian juga disharmoni di dalam keluarga harus diciptakan, kemudian juga difabilitas ini sebetulnya tidak hanya fisik saja, tetapi bagaimana intelektual, difabel, intelektual, dan juga difabilitas dari sisi hal yang lain seperti mental, karena ternyata kita ini banyak sekali yang fisiknya itu gagah, hebat itu, tetapi pikirannya agak ngeng sedikit lah ya. Jadi itu hal-hal yang mental disorder atau toxic. Kita banyak sekali toxic. Hari ini stunting turun, tapi toksiknya meningkat. Oleh karena itu hal-hal seperti inilah yang harus kita perhatikan secara keseluruhan. Tentu tata kelola pemerintah yang bersih itu penting sekali. Saya kira wakil saya Pak Wawan bisa meneruskan, silakan. Ya. Baik, terima kasih Pak Wali. Tentu dalam peningkatan SDM atau sumber daya manusia, pemerintah akan melibatkan swasta untuk penanganan ini ataupun memajukan SDM yang ada. Dan juga perlunya kita kembali mengangkat sister city supaya SDM kita lebih berwawasan global. Seperti kondisi sekarang ini, Jogja dengan Kyoto yang sudah memasuki ke-40 tahun. Di sini tukar-menukar sumber daya manusia menjadi salah satu upaya kita untuk meningkatkan kapasitas SDM yang ada. Terima kasih. Masih ada 12 menit? Ya. 10? Silahkan. Ya, hunian yang layak 7. penting sekali, karena pengaruh lingkungan terhadap kualitas SDM 70% sendiri. Itu penting sekali kita waktu perhatikan. habis. Terima kasih untuk paslon nomor urut 2. Selanjutnya kita akan beralih untuk paslon nomor urut 3. Kami silakan untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerja. Waktunya adalah 4 menit dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ketua KPU Yogyakarta, Ketua Bawaslu Kota Yogyakarta, pejabat Wali Kota Yogyakarta, segenap Forkopimda Kota Yogyakarta, segenap Ketua Parpol Koalisi Pasti Pas, Bapak Heru Purwadi dan Bapak Widyo Supeno, Bapak Hasto Wardoyo dan Bapak Wawan Hermawan, Bapak Heri Yudianto, Wali Kota 2001-2011, kemudian Raden Mas Gusti Lantika Marel, Bapak Ibu serta warga Yogyakarta yang kami cintai. Di kota ini, kami Pasduluran Afnan Singgih mengajak seluruh warga untuk bersatu padu, mewujudkan Jogja sebagai kota yang inklusif, sejahtera, dan menjadi inspirasi bagi daerah lainnya. Kota yang bukan hanya hidup dengan budayanya,
tetapi juga dengan warganya, tanpa terkecuali. Kami meyakini bahwa inklusivitas adalah fondasi yang mencapai kesejahteraan yang hakiki. Visi kami jelas, Jogja yang lebih bersih, maju, sejahtera, dan berbudaya. Kami hadir dengan misi yang konkret, dengan program yang terarah. Kami ingin memastikan bahwa setiap warga, mulai dari anak muda, para pelaku UMKM, perempuan, lansia, hingga saudara-saudara kita, penyandang disabilitas, mendapatkan ruang yang setara dan akses yang layak. Di bidang pendidikan dan kesehatan, kami membawa visi Jogja yang kreatif, berbudaya, serta sehat lahir batin. Program seperti Jogja Ramah Disabilitas dan Lansia adalah bukti komitmen kami untuk menyediakan fasilitas publik, transportasi, dan layanan kesehatan yang inklusif dan mudah diakses. Kami ingin setiap warga bisa berjalan di trotoar yang aman, mendapatkan layanan kesehatan berkualitas, dan menikmati ruang kota dengan nyaman. Di sektor ekonomi, kami memiliki misi untuk menciptakan ekosistem UMKM dan ekonomi kreatif yang kuat melalui program Pasco Digital, di mana UMKM dibina untuk menguasai pemasaran digital hingga ke tingkat internasional. Kami ingin melihat bahwa produk kreatif lokal kita merambah pasar global, membawa semangat Jogja ke mancanegara. Dalam tata kelola kota, kami berkomitmen pada transparansi dan pelayanan publik yang cepat dan akuntabel. Melalui optimalisasi Jogja Smart Service, semua layanan publik akan terintegrasi secara digital, memudahkan warga dalam mengakses dokumen kependudukan hingga layanan kesehatan. Pemerintahan kami akan menjadi mitra yang proaktif, interaktif, dan solutif bagi warganya. Dan tentu saja lingkungan menjadi perhatian kami dengan program Nol Sampah. Kami akan menciptakan tata kelola sampah yang berkelanjutan dari rumah tangga hingga fasilitas publik. Penggunaan teknologi terkini yang ramah lingkungan juga akan menjadi kita lakukan dalam kondisi darurat. Kota kita tidak hanya akan bersih, tapi juga hijau, penuh ruang terbuka dan nyaman bagi siapa saja. Saudara-saudara sekalian, inilah wujud nyata dari Jogja aman, nyaman, sehat, dan harmonis. Kami berdiri di sini dengan program yang terukur dan teruji, demi kota yang bukan hanya layak huni, tetapi juga menjadi kebanggaan kita semua. Bersama PAS, mari kita lanjutkan langkah untuk Jogja yang lebih inklusif dan sejahtera. Jogja yang pasti PAS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waktu habis. Baik, terima kasih. Dan ketiga paslon ini sudah menyampaikan visi, misi, dan program kerja mereka. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Sebagai semangat juga untuk ketiga paslon ini, karena masih ada beberapa sesi lagi ya, Andita, yang harus mereka lalui di malam hari ini. Betul. Ya, dan sebelum kita masuk ke sesi kedua, kami akan jeda sejenak, tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.